Ya, pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Ya, dan kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Ya, Pak Adrian, ini sepanjang pekan lalu rupiah melemah, tapi pergerakannya sangat terbatas ya. Nah, apa yang menyebabkan pergerakan rupiah ini sempit begitu, Pak? Oh, beberapa faktor eksternal dan domestik. Kalau dari eksternal memang perdebatan yang masih berlangsung mengenai stimulus di Amerika. Lalu kemudian perkembangan ekonomi China yang ternyata berada di bawah ekspektasi di kuartal ketiga kemarin ini. Lalu kemudian mata uang global itu menyebabkan terjadinya fluktuasi yang berada di dalam satu range tertentu sehingga rupiah dan mata uang regional lainnya more or less terimbas. Misalnya CNY yang diperkirakan mungkin akan lebih menguat ternyata dengan pertumbuhan ekonomi China yang tidak terlampau kuat seperti yang diperkirakan konsensus pasar, menyebabkan CNY bergerak ke lemah sedikit, lalu US dollar juga masih pada range yang di bawah 93 indeks dolar. Dan itu menyebabkan pergerakan rupiah itu berada di range bound pada level 14.700 seperti yang kita lihat kemarin, dan saya rasa itu akan terjadi juga pada hari ini. Baik. Nah, ini hampir semua data ekonomi kuartal 3 sudah diumumkan. Kita tinggal menunggu rilis pertumbuhan ekonomi. Nah, ini seberapa besar pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah, Pak? Saya kira market sudah pricing in bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 masih akan kontraksi. Yang masih belum persis tahu itu kan adalah angka kontraksinya berapa dalam. Sementara rilis angka pertumbuhan ekonomi sendiri biasanya 5 minggu setelah kuartal tersebut berakhir. Jadi rilis pertumbuhan ekonomi akan dikeluarkan minggu pertama bulan November bulan depan. Baik, Pak Adrian, ini terkait dengan tarik ulur stimulus Amerika Serikat, ini apakah berdampak pada indeks dolar, Pak? Ya, akan. Karena seberapa turun atau seberapa naik indeks dolar itu tergantung dari stimulus ini akan berjalan atau tidak. Karena angkanya nomor satu besar sekali. Dan itu akan mempengaruhi seberapa besar US currency itu akan debased, akan terpengaruh karena quantity of money-nya itu menjadi sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua akan mempengaruhi seberapa kuat recovery atau prospek recovery ekonomi Amerika Serikat, paling tidak dari sudut domestic demand. Karena angka dari stimulus ini juga lumayan besar dan ditujukan untuk masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah ketiganya ini memiliki impact relatif terhadap US dollar, relatif terhadap euro, CNY, sama yen. Dan saya rasa tarik ulur ini akan menyebabkan US dollar index itu akan tetap bergerak di kisaran 93, 94 gitu. Iya. Selanjutnya terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja nih, Pak. Ini apakah berdampak positif untuk rupiah, Pak? Saya kira mungkin ada euforia sesaat ya waktu itu. Tapi sekarang market itu, terutama di currency market itu lebih melihat atau menantikan realisasi dari implementing regulations-nya atau aturan pelaksanaannya seperti apa. Karena ini kan adalah undang-undang yang sifatnya raksasa ya, besar sekali, banyak yang disinkronisasi. Sehingga implementing regulations-nya juga akan lebih raksasa lagi dan lebih banyak. Justru yang sebetulnya dinantikan adalah seberapa kuatnya atau seberapa kokohnya implementing regulation tersebut. Karena implementing regulations yang banyak bolongnya itu akan menyebabkan kita kembali kepada masalah yang sama, dan itu bisa jadi menyebabkan sentimen ya berubah menjadi negatif. Sehingga market itu masih melihat seberapa kokohnya implementing regulations. Kalau dilihat dari kesepakatannya, ini kan harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan.
Nah ini kan mungkin terlampau ambisius ya kalau kita lihat secara praktis ya. Ya kita lihat saja bagaimana, dan market rasanya belum mau price in ke faktor itu ke dalam dinamika aset market. Ya, jadi masih menunggu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Pak ya. Baik. Dan ini Pak, tahun 2020 ini kan udah tinggal 2 bulan lagi. Nah, bagaimana prediksi Anda untuk rupiah, Pak Adrian? Sekarang rupiah itu berada di range 14.700-an, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan negatif sampai dengan akhir kuartal keempat. Mungkin lemah di secara quarter on quarter seasonally adjusted di kuartal 1. Jadi dengan ekspektasi masih lemahnya momentum ekonomi, kelihatannya investor akan masuk ke bond market, dan masuknya ke investor ke bond market akan menyebabkan yield itu turun ke bawah, dan efeknya adalah rupiah mungkin terangkat sedikit ke atas. Saya sih melihat ada kemungkinan rupiah bergerak dari rentang 14.500 ke 14.700 di sisa 2 bulan ini. Baik. Nah, selanjutnya kita ke obligasi. Lelang obligasi selalu ini melampaui target. Apa yang membuat obligasi Indonesia ini masih menarik begitu Pak untuk investor? Saya kira mungkin kalau dibilang melebihi target sih ya nggak juga ya, karena lelang di obligasi ini hari ini kan adalah lelang konvensional. Yang dijual itu ya biasalah 3 bulan, 9 bulan, lalu kemudian beberapa fixed rate bonds itu yang benchmark bonds. Sebetulnya secara bid to cover ratio sih sudah turun ya, sudah beberapa minggu terakhir ini, mungkin beberapa bulan terakhir ini. Jadi animo dari domestik mungkin kelihatannya akan kurang. Kecuali dalam 1 minggu terakhir kelihatannya offshore tuh mulai masuk sampai sekitar 11 sampai 12 triliun net inflow ya. Tapi saya masih mencermati sebetulnya latar belakangnya ini seperti apa, apakah melakukan squaring terhadap posisi mereka. Tapi kalau saya lihat sejak bulan April sampai saat ini, inflow maupun outflow dari asing di bond market kita tuh more or less in the region of 8 sampai 10 triliun per bulannya. Jadi mungkin sekarang 12 triliun is a top untuk bulan Oktober. Saya masih mau lihat pada bulan November seperti apa. Saya punya harapan sih sebetulnya inflow asing masih akan masuk karena valuation dari bond kita relatif menarik. Gitu. Jadi obligasi masih bisa menjadi alternatif investasi di tengah pandemi saat ini begitu Pak? Oh iya betul. Karena hanya ini instrumen yang menarik dan memberikan return cukup baik dengan risiko yang paling rendah. Baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Dan pemirsa demikian tadi Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.